Setiap jabatan publik memikul beban, tetapi tidak ada yang membayangkan betapa mematikannya beban di atas tampuk kepemimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Rabu 22 Juli 2026, sebuah unggahan di media sosial pribadi mengejutkan publik. Nani Sudaryanti Deang, perempuan yang belum genap 2 bulan memimpin lembaga paling disorot di negeri ini, mengumumkan pengunduran dirinya secara terbuka. Bukan melalui konferensi pers resmi berselimut bahasa diplomatis, melainkan lewat curahan hati atau curhat yang jujur dan getir. Nanik mengaku diintai vonis dokter, penyumbatan pembuluh darah, jantung koroner. Pemicunya bukan sekedar kolesterol tinggi, melainkan tingkat stres luar biasa yang menggerogoti fisiknya sejak menduduki kursi nomor 1 di BGN. Dalam tulisannya, ia menggambarkan posisinya bak berdiri di tebing curam. Setiap langkah mengandung resiko jatuhnya uang rakyat dan setiap keputusan dikelilingi kecurigaan serta cibiran publik. Pengunduran diri Nani menegaskan satu hal, BGN bukan sekedar lembaga baru, melainkan kursi panas paling membara dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk memahami seberapa panasnya Badan Gizi Nasional, kita harus merunut latar belakang pembentukannya. Didesain sebagai penggerak utama program unggulan makan bergizi gratis, BGN dibekali anggaran fantastis hingga mencapai 229 triliun rupiah. Sebuah angka gigantis yang diniatkan untuk membenahi gizi puluhan juta anak sekolah di seluruh pelosok Indonesia. Namun, uang besar kerap mendatangkan guncangan besar. Hanya dalam rentang waktu singkat, pimpinan lembaga ini berganti bak permainan roller coaster. Sebelum Nani menjabat, BGN dipimpin oleh Dadan Hindayana, namun kepemimpinan Dadan terhenti secara mendadak pada awal Juni tahun 2026 ketika ia terjerat kasus hukum dan ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program MBG. Posisinya langsung digantikan oleh Nanik S. Deang yang sebelumnya merupakan wakil kepala BGN. Presiden Prabowo melantik Nani pada 8 Juni 2026 di Istana Negara. Publik menaruh harapan besar pada mantan jurnalis senior yang dikenal kritis dan memegang rekam jejak panjang sebagai lingkaran dalam Prabowo ini. Namun, alih-alih mereda, badai kontroversi di tubuh BGN justru makin kencang bertiup. Nani hanya bisa bertahan selama 45 hari. Penyebab utama tingginya tekanan di BGN adalah skandal korupsi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Program MBG membutuhkan ribuan titik dapur penyedia makanan di seluruh Indonesia. Penentuan lokasi, penunjukan vendor, hingga distribusi anggaran SPPG menjadi ladang basah yang rentan dimanipulasi. Ketika Kejaksaan Agung mulai membongkar dugaan suap dan jatah proyek SPPG, nama mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Sony Sonjaya muncul ke permukaan sebagai salah satu tersangka kunci. Situasi kian memanas ketika itu saat Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Dalam pengakuannya, Sony berjanji akan membongkar keterlibatan puluhan pihak dari lintas lembaga, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga penyedia swasta. Nyanyian Sony Sonjaya tak pelak ikut menyeret nama-nama pejabat tinggi BGN, termasuk tuduhan dan kecurigaan yang mengarah pada rentetan pembuat keputusan di dalam lembaga tersebut. Ketika dikonfirmasi wartawan mengenai langkah Sony mengajukan JC, Nani Deang tampil irit bicara. Dengan raut wajah tegang, ia hanya menjawab singkat. Aduh, Mbak, coba yang ini kenapa sih? Aduh, Mbak. Tekanan publik, pemeriksaan kejaksaan, serta kekhawatiran akan adanya penyusupan kepentingan politik dalam proyek MBG menciptakan atmosfer kerja yang sangat toksik dan mencekam di dalam BGN itu sendiri. Apa yang sebenarnya dilakukan Nani S. Deang selama 45 hari menjabat sebagai kepala BGN? Masa jabatan yang amat singkat itu bak simulasi bertahan hidup di tengah krisis. Sejak hari pertama, Nanik dihadapkan pada dua masalah krusial.
perbaikan tata kelola internal pasca penangkapan pimpinan lama, dan insiden keracunan makanan yang sempat terjadi di puluhan titik dapur SPPG. Dalam beberapa kesempatan, Nanik tak sanggup menahan emosinya. Ia pernah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka hingga meneteskan air mata saat merespons insiden keamanan pangan anak-anak. Ia menyadari cerobohan kecil di 45 dapur SPPG bisa mengancam keberlangsungan 9.400 dapur lainnya di seluruh negeri. Namun, musuh terbesar Nanik adalah rasa takut akan besarnya anggaran yang dikelola. Dalam penjelasannya, Nani mengaku tidak pernah mau menandatangani dokumen anggaran sendirian. Ia selalu meminta didampingi oleh wakil kepala BGN dan tim pemeriksa internal demi menghindari celah hukum. Puncaknya terjadi di pertengahan Juli ini, ketika Komisi 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait laporan keuangan BGN. Nani absen dalam rapat penting tersebut. Posisinya diwakilkan oleh Agustina Arumsari, wakil kepala BGN berlatar belakang BPKP yang dilantik untuk memperkuat pengawasan. Absennya Nanik menjadi sinyal pertama bahwa kesehatannya telah berada di titik kritis akibat stres yang menumpuk. Keputusan Nani S. Deyang untuk mundur karena alasan sakit merupakan fenomena yang terbilang langka dalam landscape politik dan birokrasi Indonesia. Sejarah mencatat tidak sedikit menteri atau kepala lembaga tinggi di Indonesia yang mengalami gangguan kesehatan serius mulai dari penyakit jantung, stroke, hingga perawatan medis panjang di dalam dan luar negeri, namun tetap mempertahankan jabatannya hingga akhir masa bakti. Tradisi bertahan di tampuk kekuasaan meski fisik tidak lagi mumpuni seolah menjadi normatif dalam kultur pejabat publik. Namun Nani memilih jalan berbeda. Ia memilih secara terbuka mengakui keterbatasan fisiknya dan menyatakan ketakutannya terhadap tanggung jawab anggaran negara. Presiden Prabowo Subianto memahami kondisi tersebut. Dalam pertemuan langsung, Presiden menyetujui permohonan mundur Nani karena keprihatinan atas kondisi jantungnya dan mengizinkannya menjalani pengobatan medis ke luar negeri. Mundurnya Nani S. Deyang dari tampuk pimpinan BGN dengan cepat menjawab teka-teki suksesi kepemimpinan di badan yang mengelola program strategis tersebut. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya pada Rabu pagi, Nani sempat membocorkan petunjuk mengenai sosok yang akan menggantikannya. Ia menyebut calon pimpinan baru BGN sebagai adiknya sendiri, bahkan yang ia kenal dekat, hingga ia tak segan untuk menjewernya apabila terjadi penyimpangan di kemudian hari. Teka-teki tersebut terjawab resmi pada Rabu sore ini. Presiden Prabowo Subianto menunjuk dan melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN definitif menggantikan Nani. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Sudaryono akan memimpin BGN secara penuh dan tidak akan merangkap jabatan sebagai wamentan. Ada dinamika baru di mana Kepala BGN mengajukan pengunduran diri dan sekali lagi bukan sesuatu yang mudah untuk mencari penggantinya, dan Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku kepala BGN adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Hubungan kakak adik antara Nani S. Deyang dan Sudaryono bukanlah sekedar retorika politik, melainkan ikatan kekeluargaan yang telah lama terbangun di lingkaran terdekat Prabowo Subianto. Sudaryono mengungkapkan bahwa Nani sudah dianggap seperti bude bagi anak-anaknya. Sebagai sesama loyalis yang telah belasan tahun mendampingi sang presiden, hubungan keduanya melampaui urusan kepartaian semata, membentuk satu ikatan persaudaraan yang amat erat. Lantas, siapa sebenarnya sosok Sudaryono yang kini berani memegang kendali kursi panas dengan pengelolaan anggaran ratusan triliun rupiah ini? Di mata Prabowo, pria yang akrab disapa Mas Dar ini adalah salah satu loyalis yang telah teruji militansinya. Lahir dari keluarga petani sederhana di pelosok Gerobokan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985. Lulusan SMA Taruna Nusantara ini memenangkan beasiswa penuh ke National Defense Academy of Japan, lalu melanjutkan pendidikan hingga meraih gelar Magister di Swiss German University dan menyandang gelar Doktor Ilmu Manajemen dari IPB.
Titik balik terbesar dalam karir politiknya terbentuk ketika ia dipercaya menjadi asisten pribadi Prabowo Subianto selama 5 tahun di rentang 2010 hingga 2014. Selama kurun waktu tersebut, Sudaryono tinggal satu atap dengan Prabowo, menyerap langsung setiap ideologi, gagasan, dan strategi sang jenderal dari jarak dekat. Karir politiknya terus melesat hingga ia menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan bahkan sempat digadang-gadang maju dalam Pilgub Jateng 2024 sebelum ditarik oleh Presiden Jokowi untuk mengisi kursi Wakil Menteri Pertanian pada Juli 2024, posisi yang diembannya hingga masuk dalam Kabinet Merah Putih di era Prabowo. Lebih dari itu, Sudaryono bukan sekedar pemikir di belakang meja. Ia memimpin organisasi-organisasi vital yang bersentuhan langsung dengan pusaran logistik dan rantai pasok pangan. Tercatat ia merupakan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA, hingga memegang tongkat estafet sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI pada tahun 2025. Di sektor korporat, ia memiliki jam terbang tinggi mulai dari CEO Garuda TV hingga menduduki posisi Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Meski telah meletakkan jabatan eksekutifnya, Nani Sdayang rupanya tidak dibiarkan sepenuhnya beranjak pergi. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa Presiden Prabowo tetap meminta Nani untuk berada di dalam gerbong. Mengingat rekam jejak dan pengalamannya saat menjabat Wakil Kepala dan Kepala BGN, Nani diarahkan untuk mengisi posisi di dalam Dewan Pengawas BGN. Posisi ini dirancang agar Nani tetap mampu menjewer sistem yang melenceng tanpa harus bersentuhan dengan urusan teknis pencairan uang negara yang memicu traumanya. Kini, beban berat itu bergeser ke pundak Sudaryono. Sebagai kepala BGN yang baru, gelar mentereng dan posisinya di lingkaran satu istana akan diuji secara nyata. Ia dituntut mengerahkan seluruh jam terbangnya di sektor logistik pangan, pertanian, dan jaringan pedagang pasar untuk menata ulang tata kelola BGN yang sempat babak belur diterpa badai skandal. Tantangannya tidak pernah berubah, memastikan agar anggaran 229 triliun rupiah tidak menjadi bancakan, sekaligus menyelamatkan ekspektasi publik atas masa depan gizi puluhan juta anak sekolah di seluruh Nusantara. Kisah Nani Sdayang dan 45 hari kepemimpinannya di BGN adalah sebuah cermin besar bagi birokrasi Indonesia. Ia memperlihatkan bahwa niat baik dan kedekatan politik saja tidak cukup untuk menopang lembaga yang dirancang secara tergesa-gesa dengan anggaran yang terlampau raksasa. Ketika anggaran ratusan triliun rupiah digelontorkan tanpa benteng sistem tata kelola yang kokoh, lembaga tersebut tidak hanya rentan digerogoti koruptor, tetapi juga mampu menghancurkan kesehatan orang-orang di dalamnya. NBG adalah cita-cita besar untuk membenahi gizi generasi masa depan Indonesia. Namun, jika BGN terus-menerus menjadi sarang kontroversi dan pimpinannya bertumbangan dalam hitungan bulan, maka yang dipertaruhkan bukan lagi sekedar kesehatan pimpinannya, melainkan masa depan gizi anak-anak di seluruh Nusantara.